sejati, sadarlah kewajiban suci membina kaum wanita, mencari yang utama negara. Di telapak kakimu terbentang surga, di tanganmu lah nasib bangsa. Mari beramal dan berdamai bakti, membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati, penuh karunia. Berkibarlah pagi matahari, menghias langit ibu pertiwi. Itu lambang perjuangan kita dalam menyebarluaskan agama Islam, pedoman hidup wahyu ilahi, dasar kebahagiaan sejati. Mari beramal dan berdamai bakti, membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati, penuh karunia. Mari beramal dan berdamai bakti, membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati, penuh karunia.
الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuki acara yang ketiga, informasi yang pertama dari LKSA Permata Hati Cabang Muhammadiyah Purwoharjo. Jariah dari hamba Allah Jatirejo Utara sebesar Rp1.100.000. Jariah dari Bapak Tumirin Jatiluhur Barat sebesar Rp500.000. Informasi yang kedua dari Panitia Pembangunan Masjid Al-Fajar Jatiluhur Timur. Infak dari hamba Allah Jatirejo Selatan sebesar Rp1 juta. Infak dari Pak Suprayitno Buati Jatiluhur Timur sebesar Rp1 juta. Infak dari hamba Allah Jatimulyo berupa 20 sak semen. Infak dari Bapak Supandi Bondowoso sebesar Rp1 juta. Infak dari hamba Allah Sulawesi sebesar Rp500.000. Infak dari Ibu Hajah Mariati untuk Bapak Haji Mardiono almarhum Jatirejo Selatan sebesar Rp1 juta. Infak dari Bapak Supriyono MPD Jatiluhur Barat sebesar Rp1 juta. Atas nama pengurus LKSA Permata Hati Pimpinan Cabang Muhammadiyah Purwoharjo dan Panitia Pembangunan Masjid Al-Fajar Ranting Jatiluhur Timur menyampaikan banyak terima kasih atas jariah atau infak dari Bapak Ibu Saudara Dermawan, dan kami turut berdoa barakallahu laka fi ahlika wa ahlika. Semoga Allah memberkahimu dalam keluarga dan hartamu. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika huma a'la baina ni'ami ghairihima. Kedua nikmat ini adalah nikmat yang paling tinggi di antara nikmat-nikmat yang lainnya. Kalau kita melihat data CNBC itu ada sekitar 8 miliar penduduk manusia yang ada di dunia. Angka nikmat itu ziyadah, akan terus bertambah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selanjutnya salawat serta salamnya Allah semoga tetap insya Allah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghormatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Ma'asyiral muslimin, jamaah pagi yang berbahagia yang dirahmati Allah, meneruskan kemarin maudhu yang sudah disampaikan oleh Al-Ustaz Imran Effendi SPDI, yaitu sejarah tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Di sini saya mengambil maudhu meneruskan kemarin yang disampaikan oleh Ustaz Imran tentang sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya di sini juga mengambil maudhu yaitu adalah al-fawz al-hakiki, yaitu adalah kemenangan yang hakiki. Maka dari itu saya di sini meresapi, mulai dari seragam saya juga merah putih nih, sarung merah, baju putih. Jadi menyesuaikan karena kita masih di bulan Agustus. Jadi al-fawz al-hakiki, yaitu adalah kemenangan yang hakiki. Kalau kemarin disampaikan oleh Ustaz Imran adalah kemenangan bangsa Indonesia. Sekarang kita akan membicarakan atau membahas tentang kemenangan secara menurut agama Islam. Dalam surat Al-Imran ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi ada 3 poin dalam surat Ali Imran ayat 185. Yang pertama adalah al-maut, yaitu adalah kematian. Saya yakin, orang yang beriman yakin, orang yang tidak beriman pun yakin bahwa semua yang hidup, semua yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Orang selain beragama Islam yakin dengan kematian. Orang kaya yakin dengan kematian, orang miskin pun yakin dengan kematian. Ini adalah keyakinan yang bersifatul 'am, yaitu bersifat umum. Ini sebagai pengetuk, ayat sebagai pengetuk kita untuk meyakini terusan dari ayat yang selanjutnya atau kalimat yang selanjutnya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang ketika dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang sempurna pada hari kiamat. Dan barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia golongan orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Ini poin yang kedua, yaitu mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ketika Imam bin Hanbal ditanya mata rahah, kapan kita itu istirahat ya Imam? Jadi dikatakan mata wajadal muslimuna rahatan hakikiyatan. Kira-kira orang muslim itu istirahat yang sesungguhnya itu kapan? Maka Ibnu Hanbal mengatakan inda awwali qadamin yadauha fil jannah, yaitu ketika engkau sudah meletakkan kakimu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut dengan istirahat. Maka dari itu selama kita masih belum meletakkan kaki kita di surga, alias kita masih hidup di dunia, berarti kita belum bisa beristirahat dengan sesungguhnya. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah, poin yang ketiga yaitu adalah wa ma hayatad dunya illa mata'ul ghurur, yaitu adalah kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu. Jadi manusia itu ada sebagian yang senang ditipu, ada sebagian yang tahu ketika dia ditipu oleh dunia. Maka dikatakan man arada ayyadkhulal jannah, barang siapa yang menginginkan untuk masuk surga, wajib alaihi ayya'rifa thalathata umur kaifa dukhulil jannah, maka dia wajib mengetahui 3 perkara yang dapat memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ketika kita ingin masuk ke surga harus mengetahui adalah thariqatul jannah, yaitu adalah jalan menuju surga. Kita mau pergi ke Jakarta tidak tahu jalannya, otomatis kita tidak akan sampai ke Jakarta. Maka kita harus tahu yang namanya thariqatul jannah, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan apa itu thariqatul jannah? Yaitu adalah thalabul ilmi, adalah mencari ilmu. Dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, baginda Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dan menuntut ilmu dengan tujuan untuk mencari ilmu, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju surga. Dalam hadis lain dikatakan, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat mencari ilmu, maka dia adalah ada di jalan Allah selama sampai dia kembali ke dalam atau sampai meninggal dunia. Dalam mahfudzat juga dikatakan, mahfudzat niku pepatah Arab nggih. Kalau dalam bahasa Indonesia niku peribahasa. Jadi mahfudzat itu kata mutiara atau kata hikmah dari orang-orang Arab atau orang-orang alim terdahulu. Mereka mengatakan man saro 'ala darbi wasala, barang siapa yang berjalan di atas rel, di atas jalannya, maka dia akan sampai. Jika relnya itu menuju kebaikan, maka dia juga akan sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim mengatakan al-ilmu aslu kulli khairin. Jadi ilmu itu adalah aslu bagian dan juga adalah dasar dari segala kebaikan-kebaikan. Sedikit cerita tentang kisah dari raja atau khalifah Harun ar-Rasyid dengan Imam Malik ibnu Anas. Ketika itu diceritakan Imam Harun ar-Rasyid ini adalah masyhurun bil ilmi wal adli. Beliau ini termasuk pemimpin yang masyhurun bil ilmi, itu terkenal dengan ilmunya yang luar biasa.
wal adli, dan dia itu adalah pemimpin yang memiliki jiwa yang keadilan. Beliau ini mendengar, beliau kan dari, kalau sekarang namanya Iran, mendengar bahwa ada yang namanya Imam Malik bin Anas. Beliau itu terkenal dengan kitab yang disebut dengan Al-Muwatta. Kitab ini berisi kurang lebih 5.000 hadis. Nah, di situ beliau ingin belajar kepada Imam Malik bin Anas. Yang namanya raja ketika ingin belajar ya nggak pengen repot datang ke Madinah, karena Imam Malik ini berasal dari Madinah. Jaraknya kalau kurang lebih itu 1.400 kilo. Kalau ditempuh zaman dahulu pakai unta itu kurang lebih sekitar 25 hari, hampir 1 bulan kalau perjalanan dengan unta. Kalau dengan pesawat kurang lebih 3 jam. Jadi dia mendapatkan nasihat dari para menterinya, karena ingin belajar kepada Imam Malik, maka mengutus biar kami yang datang kepada Imam Malik. Datanglah utusan tersebut kepada Imam Malik, mengatakan bahwa ingin belajar fikih dan ilmu agama yang lainnya kepada Imam Malik. Ketika datang, diberilah titipan berupa surat, tolong ini berikan kepada Imam Harun Ar-Rasyid. Sekarang sekelas khalifah itu sekelas presiden. Jadi diberikan surat, tolong ini berikan kepada beliau. Dibukalah surat. Apa isinya? Beliau mengatakan, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Maksudnya bagaimana ini? Umpama kita melihat ada sumur, kita ingin berwudu, kita ingin mandi, kita ingin mencuci, otomatis kita yang datang ke sumur tersebut. Bukan sumur itu kita pindah ke rumah kita. Jadi seperti ilmu. Ilmu itu harus kita datangi, bukan ilmu yang mendatangi kita. Jangan kita pengen mandi, sumurnya kita pindah. Jangan kita pengen mencuci, sumur di masjid kita pindah ke rumah kita. Itu bukan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Akhirnya dengan kalimat tersebut, karena Khalifah Harun Ar-Rasyid ini memang beliau itu ya memang pemimpin yang bijaksana, akhirnya datang ke Madinah dengan beserta para pengawalnya. Ketika datang di Madinah, belajar langsung kepada Imam Malik bin Anas, dan ketika belajar pun itu masih dikomeni sama Imam Malik. Kita duduk seperti ini nggih, ngapunten, bukan seperti saya nggih, nanti saya jauh sekali. Jadi ketika duduk, ini para murid-murid dari Imam Malik ini, nah ketika itu Harun Ar-Rasyid itu nyender, layeh-layeh lah, enten sing layeh-layeh niki. Mboten napa-napa, kula senes Imam Malik niki, jenengan nggih senes Harun Ar-Rasyid. Dadi mboten napa, enten sing ngantuk, enten sing nyender-nyender, kalih mak mboten napa-napa niki. Kalih ngopi nggih mboten napa-napa. Ketika menyender, ditegur sama Imam Malik, wahai imam, wahai khalifah, orang yang sungguh-sungguh saja ketika mencari ilmu itu tidak sebagian atau tidak semuanya mendapatkan ilmu, apalagi dengan leyeh-leyeh. Nah, niki nggih. Jenengan ampun tersinggung niki. Kula senes Imam Malik niki. Jadi jenengan mboten napa-napa, kalih ngopi, kalih ngeteh nggih mboten napa-napa. Nah, itulah pentingnya sebuah ilmu. Jadi dengan ilmu itu banyak memberikan perubahan-perubahan, banyak memberikan nasihat-nasihat. Makanya dikatakan al-insanu alladzi la tunfa'u nasihah bil kalam. Ketika manusia sudah tidak bisa dinasihati dengan perkataan-perkataan ilmu-ilmu yang penuh hikmah,
fasaufa tunsafa'u ahdas, maka dia akan diingatkan oleh kejadian-kejadian. Ini sudah banyak wong sing gak iso diomongi dengan perkataan, biasanya diomongi dengan alam langsung. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah, inilah pentingnya ilmu. Maka dari itu saya sangat salut dan sangat luar biasa jamaah dari pengajian akad pagi ini, luar biasa dalam niatnya dalam mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai niat ini berkurang. Karena perbedaan manusia dengan hayawan itu cuma pada ilmunya. Dikatakan dalam kitab Al-Hikam, idza aradta an ta'rifal insan anahul insan, apabila kalian ingin mengetahui manusia yang sesungguhnya manusia, yaitu unduru ila mahabbatil ilmi, maka lihatlah kecintaannya kepada ilmu. Fakullama zadat muhabbatul ilmi, apabila bertambah cintanya kepada ilmu, fazadat insaniyah, maka bertambahlah kemanusiaannya. Jadi yang membedakan manusia dengan hayawan adalah ilmunya. Kalau masalah mencari makan, hewan juga bisa mencari makan. Kalau masalah yang lainnya selain ilmu, hewan-hewan juga bisa. Tapi kalau kita melihat apa ada yang hari ini mungkin ada ayam kesini datang mencari ilmu, kan bukan enten nggih. Ada kucing mencari ilmu, nggak ada. Tapi manusia yang harus bertambah untuk mencari ilmunya. Itu yang pertama, yaitu adalah ketika kita mengingat surga adalah thariqatul jannah, yaitu adalah dengan ilmu. Selanjutnya yang kedua adalah babul jannah. Ketika kita sudah tahu jalannya, maka kita sudah sampai di depan pintu, yaitu harus tahu pintunya. Ma huwa babul jannah, apa itu pintu surga? Yaitu adalah al-a'malus shalihat, yaitu adalah amal-amal kebaikan. Jadi amal-amal kebaikan yang kita lakukan itu adalah kita menuju kepada pintu surga. Dikatakan dalam surat An-Nahl ayat 97, wa man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang berbuat amal soleh, entah itu dari kalangan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, jadi ada syaratnya, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya dia akan mendapatkan hayatan thayyibatan, yaitu akan mendapatkan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu yang bagaimana? Diterangkan lagi dalam surat An-Nisa ayat 124. Wa may ya'mal minas shalihat min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna naqira. Digambarkan dalam surat An-Nisa ayat 124 ini, hayatan thayyibatan adalah fa ulaika yadkhulunal jannah. Maka yang disebut hayatan thayyibatan adalah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka penting dalam perjalanan kita sudah berjalan bertemu dengan pintunya, yaitu berupa amal soleh. Makanya kalau kita mengetahui pintu-pintu surga itu namanya adalah berisi tentang perbuatan amal soleh manusia. Ada babus sholat, orang yang melaksanakan sholat. Ada wabayinun, adalah sesuatu yang sudah jelas dan terang, itu disebut dengan ilmu. Syarat yang kedua adalah an-niyat. An-niyat bermakna al-qasdu. Al-qasdu itu adalah sengaja. Jadi ilmu terus niat, yaitu dengan menyengaja. Nggak ada ketika kita tadi mungkin mengisi kalengan itu, ya Allah, gak sengaja aku nyelboni 1.000 tak jumbo meneh. Itu bukan niat.
itu tidak qasdu atau tidak sengaja. Kita sengaja itu contohnya dari awal, dari berangkat dari rumah ningsak sudah ada umpama 10.000, 15.000, kita masukkan ke kotak dengan niat seperti ini sudah disebut dengan al-qasdu atau niat, atau juga dikatakan al-azmu, yaitu adalah keinginan hati, ada niat dalam hati. Terus yang ketiga adalah as-sabru, jadi kesabaran, yaitu as-sakwa, yaitu menahan dari keluh kesah. Itu bagian dari ikhlas. Ketika kita melaksanakan sholat, ketika kita melaksanakan sholat subuh, umpama subuh, wah ya turu penak kemulan kok kon sholat, kita harus tahan, kita harus ikhlas. Itu adalah menahan diri atau berkeluh kesah. Ketika orang lain bangga dengan keburukannya, berjuang dengan keburukannya, masa kita tidak berani berjuang dengan kebaikan-kebaikan kita? Maka itu perlu yang namanya tidak berkeluh kesah. Berapa gigi kamu? Tadi berapa umurmu? Kalau di sini dalam hadis berarti yang dimaksud adalah gerigi. Lahu asna, dari kunci itu ada geriginya. Fa'in jika dimintain, apabila kamu datang dengan kunci surga itu atau pintu tersebut akan terbuka bagimu. Wa illa lam yuftah laka, maka apabila tidak ada surga itu boten dol ini sudah ada geriginya. Mas dikatakan dalam hadis yang diwariskan kebaikan-kebaikan. Gerigi yang kedua disebut al-yakin, yaitu ada keyakinan kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mendekati akhir zaman juga seperti itu. Bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun suasananya, dalam keadaan buruk kita tetap harus menjadi labanan kholison, yaitu menjadi susu yang murni. Kenapa? Mengusir kabut kita.